nama penguasa alam semesta namanya Allah. Punya sifat-sifat. Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Al-Malik, Allah yang Al-Quddus, Allah yang Al-Jabbar, Allah yang Al-Mutakabbir. Itu diajari juga sama Nabi, ada 99. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal luar kepala 99 nama sifat dari Allah, wajiblah surga baginya. Sekarang bulan Maulid, bulan lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana di seluruh dunia orang memperingatinya. Bahkan di Saudi Arabia sekarang pun sudah mulai diperingati oleh sekelompok-sekelompok pengajian. Di dalam Rihlah Batutah, perjalanan Ibnu Batutah, pengelana dunia dari Maroko, kira-kira segini tebalnya itu, Rihlah Ibnu Batutah, itu diceritakan oleh beliau bahwa beliau pernah sampai ke Indonesia. Tentu dulu namanya bukan Indonesia. Kalau Rasulullah menyebut negeri kita ini Al-Hindi, India. Al-Hindi, India, ya. Oleh karena itulah samudra kita ini pun disebut Indian Ocean, Samudra India. India itu dari Pakistan sekarang sampai Filipina itu India semua. Bahkan Belanda pun ketika menjajah negeri ini disebut India Belanda. Memang negeri ini India. Indonesia itu kan setelah merdeka 1945. Sebelumnya ada Indonesia. Nama itu sudah muncul Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sudah ada muncul bahas apa kata-kata itu, bersumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Sudah ada berbahasa satu, bahasa Indonesia, ya, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tapi negaranya belum ada, belum wujud. Bahkan ketika proklamasi kemerdekaan itu wilayah Indonesia itu belum jelas, dan Belanda belum merasa menyerahkannya kepada Indonesia. Sehingga ketika Jepang berangkat, Khairus Saleh dan kawan-kawan pemuda-pemuda Islam waktu itu memaksa Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Bung Karno menolak, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok di Kerawang sana, dipaksa untuk menuliskan teks proklamasi. Terus 17 Agustus diproklamasikan. Jepang sudah angkat kaki, tapi Belanda belum, merasa masih dia punya. Sehingga nanti besok 10 November adalah Hari Pahlawan. Masuknya Belanda kembali ke Indonesia melalui pasukan sekutu Inggris, naik kapal tempur Inggris. Tentara Nika Belanda mendarat di Surabaya dan kita melawan perang. Ada konferensi meja bundar yang diprakarsai PBB, itu Indonesia itu wilayahnya cuma Jakarta, Jogja, ya, Jawa Timur. Jawa Barat enggak, Jakarta bagi dua. Jakarta itu bagi dua, sebelah sini Indonesia, sebelah kali situ Belanda. Jadi orang Jakarta sendiri keluar masuk wilayah Belanda Indonesia, Belanda Indonesia. Oleh karena itu ketika Kartosuryo memberontak, itu dia nggak berontak lawan Indonesia, dia berontak lawan Belanda. Itu yang selalu nggak lurus sejarah itu. Sekarang ini kan diungkit-ungkit di ITII berontak, dia berontak lawan Nika, karena Jawa Barat masih wilayahnya Belanda menurut konferensi meja bundar itu 1948. Itu biar kalian tahu semua ini, bukan melawan Republik Indonesia Kartosuryo. Begitu juga dengan Sultan Hamid yang dibilang oleh Hendro Priyono kemarin pengkhianat. Lu orang Kalimantan belum Republik Indonesia punya kok. Indonesia kan baru Jogja sama Jawa Timur, Jakarta separuh. Sultan Hamid itu Mayor Jenderal Belanda, intelijen Belanda untuk melawan Jepang. Pangkatnya Mayor Jenderal, pakaiannya putih-putih. Waktu dia
belum gabung ke Indonesia, memang Kalimantan belum masuk wilayah Republik Indonesia. Tapi begitupun dia menggambar lambang negara Indonesia itu Garuda Pancasila, itu yang gambar Sultan Hamid. Walaupun dia bukan negara Indonesia, dia negara Belanda. Kemudian dia gabung ke Republik Indonesia. Aceh bukan wilayah Indonesia. Jogja bukan wilayah Indonesia. Papua bukan wilayah Indonesia. Pada konferensi Meja Bundar, wilayah Indonesia itu adalah wilayah yang pernah dijajah Belanda. Papua nggak masuk, Jogja nggak masuk. Harusnya Jogja keluar juga tuh, karena Jogja nggak pernah dijajah Belanda. Aceh nggak masuk, karena Aceh nggak pernah dijajah Belanda. Perjanjian Renville berlanjut terus tuh. Bung Karno jumpa tokoh-tokoh Aceh. Ayolah masuk Indonesia yuk, biar Indonesia gede. Oh, kami kan nggak masuk wilayah Indonesia, kami nggak pernah dijajah Belanda kok. Ya, tapi kalau masuk Indonesia kan Indonesia jadi besar, negara yang penuh dengan orang Islam. Terus kami dikasih apa? Aceh dikasih daerah istimewa. Daerah istimewa Aceh. Istimewa apa? Istimewa agama. Aceh boleh menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya gabung, tapi nggak dikasih, berontak lagi belakangan. Sampai Helsinki kemarin zaman SBY ditandatanganilah perjanjian antara Aceh dengan Republik Indonesia. Aceh bergabung ke Republik Indonesia, tapi boleh menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Teken kemarin di Helsinki, prakarsa Yusuf Kala dengan Fahro Roji nih sekarang Menteri Agama. Waktu itu dia Panglima Iskandar Muda Aceh. Jogja begitu juga, yuk Jogja gabung Indonesia. Terus kami dikasih apa? Kalian dikasih daerah istimewa. Istimewa apa? Istimewa Yogyakarta. Istimewa apa? Istimewa adat budaya Jawa. Sultannya jadi gubernur. Tapi nggak jalan. Gubernurnya dipilih di PR. Marah orang Jogja, mengkhianati perjanjian. Ribut. Akhirnya sekarang tanda tangan. Jogja tidak ada pemilihan gubernur. Sultannya langsung jadi gubernur sampai meninggal dunia, udah wafat nanti ganti sama anaknya dan seterusnya. Itu perjanjian-perjanjian yang dulu terjadi. Jadi negeri ini bukan negeri Indonesia. Di dalam Rihlah Batutah, negeri ini disebut Sumudra. Sumudra, dari Sumudra itu nanti berubah jadi Sumatera. Negeri ini disebut Sumudra. Di situ ada seorang raja di Sumudra, yaitu di Aceh Utara sekarang, 5 km kurang lebih dari Lok Semawi. Nama negerinya Gedung. Di situ berdiri sebuah kerajaan Islam pertama di seluruh Nusantara, di seluruh Sumudra. Yaitu namanya Kerajaan Sumudra. Rajanya orang Melayu, orang Aceh, orang asli orang sini. Bukan keturunan Arab, bukan keturunan Cina, asli orang Melayu, namanya Merah Silu. Merah Silu mendirikan kerajaannya 1260. Turki belum ada Turki. Turki Utsmaniyah baru 1400 sekian, jadi abad ke-15. Indonesia sudah punya kerajaan lebih dulu dari Turki Utsmaniyah, 1260. Nama kerajaannya Sumudra. Setelah dilantik dia tulis surat kepada dinasti Abbasiyah. Waktu itu masih dinasti Abbasiyah, belum dinasti Turki Utsmaniyah belum. Berpusatnya di Syarif Mekah, Raja Mekah minta pengesahan. Maka disahkanlah oleh Syarif Mekah menjadi khalifah di Sumudra. Namanya diganti menjadi nama Syarif Mekah. Namanya Malikus Saleh. Raja dinasti kita waktu itu namanya Malik As-Saleh, raja yang soleh. Jadi sama nama Syarif Mekah dengan nama khalifah pertama di Sumatera. Di Indonesia ini ya dulu namanya Sumudra, yaitu Merah Silu, ganti jadi Malikus Saleh. Kemudian beliau punya anak namanya Malikus Zahir, jadi raja yang kedua. Kemudian Malikus Zahir II, raja yang ketiga. Saat itulah datang Ibnu Battuta ke Sumudra dan makan di istana.
sholat Jumat jalan kaki, ditulis itu, sholat Jumat jalan kaki, pulang naik gajah bersama rajanya Malikus Zahir, dan sholat Jumatnya dengan madhab Imam Syafi'i. Oh, di situ tulis tuh, ana madhab al-Imam Syafi'i. 1260. Artinya azan 2 kali, khutbah 2 kali, begitulah ya, seperti yang dibuat di Istiqlal Jakarta. Nggak lama setelah Kerajaan Samudra berdiri, berdirilah Kerajaan Pasai di Aceh Timur. Kalau yang ini di Aceh Tenggara, Aceh Utara. Berdiri yang baru lagi Kerajaan Pasai di Aceh Timur. Persaingan terjadi karena ada beberapa orang Syiah datang ke situ. Akhirnya supaya jangan perang, disarankanlah oleh Syarif Mekah untuk mengawinkan anak mereka. Maka dikawinkanlah anak Raja Pasai dengan anak Raja Samudra. Kerajaan itu menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Jadi biasa dari dulu itu untuk damai rupanya suruh kawin. Jadi kalau kalian bertengkar aja sama tetangga, nggak mau baik, suruh anak kalian kawin, beres lah itu. Kan cucu kalian nanti yang menyatukan. Masya Allah. Jadi tidak ada kerajaan Indonesia waktu itu. Terus berkembang untuk kerajaan sekitar 200 sampai 250 kerajaan Islam Nusantara. Sampai ke Papua Raja IV. Papua itu bukan Republik Indonesia. Perjanjian Meja Bundar nggak masuk Indonesia. Bung Karno merebutnya. Tahun 1962 kita pakai kapal selam. Kita udah punya kapal selam zaman Bung Karno. Dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Belakangan jadi presiden. Operasi Mandala. Merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Tidak berhasil. Komodor Laut Yosudarso terbunuh di laut itu. Kemudian diadakan Stanfas oleh PBB Stop. Diserahkanlah oleh Belanda Papua itu ke tangan UNTEA, UNTEA, UNTEA. Stanfas nggak ada yang punya, PBB yang pegang. Sampai tahun 67. Tahun 67 Bung Karno sudah berhenti jadi presiden tapi belum serah terima kekuasaan. Karena Bung Karno diturunkan jadi presiden oleh MPRS tahun 1966. Pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di bawah pimpinan Jenderal Abdul Harith Nasution. Bung Karno membuat pertanggungjawaban kepresidenan ditolak. Namanya judulnya Nawaksara. Kemudian diperbaiki lagi. Diajukan lagi, ditolak. Menurut Undang-Undang Negara Indonesia, kalau pertanggungjawaban presiden ditolak, presidennya wajib turun dari presiden. Habibie kena juga itu, Habibie pidato ditolak. Golkar menerima dengan catatan, berarti menolak juga kan. Diperbaiki beberapa hari, dibacakan lagi depan DPR, MPR, ditolak. Habibie harus jatuh jadi presiden. Dan tidak boleh mencalonkan lagi. Naiklah Gus Dur jadi presiden. Jadi 2 presiden kita kena pertanggungjawaban ditolak. Sekarang nggak ada lagi, dibuang tuh undang-undang, takut mungkin ya. Sekarang Pak Jokowi ini mau ditolak mau nggak, terus aja dia sampai 2024. Mungkin mau nyambung lagi sampai 2027 gara-gara COVID ya. Nah, itu urusan dia, nggak urusan saya itu. Mau dia sampai mati pun nggak apa-apa kalau saya. Asal negeri ini dibikin bagus lah. Nah, kemudian Bung Karno dijatuhkan jadi presiden, diangkat presidennya itu Pak Harto. Pak Harto nggak mau, nggak mau Pak Harto. Tentara kan nggak berani ada atasan. Atasannya Nur Harith Nasution, Jenderal bintang 4. Pak Harto baru bintang 3, Letnan Jenderal waktu itu. Saya nggak mau jadi presiden dan tidak mempersiapkan diri jadi presiden. Kata Abdul Harith, terus siapa presiden? Ya, sampaianlah, bintang 4. Abdul Harith Nasution bilang, saya orang Batak, orang Mendiling, saya bukan orang Jawa. Saya bagaimana jadi presiden Indonesia, bukan orang Jawa. Sedangkan orang Jawa di Indonesia, waduh, puluhan juta. Sekarang 120 juta orang Jawa sih. Ayo, saya nggak mau. Akhirnya Pak Harto diangkat sebagai pengemban
amanat presiden, karena presidennya udah berhenti. Menurut undang-undang harus berhenti kan, pidatonya ditolak. Pertanggungjawaban. Pak Harto itu pengemban amanat presiden tahun 1967. Tapi Bung Karno tidak mau menyerahkan kekuasaan. Belum serah terima kuasa, jadi Pak Harto nggak jadi presiden. Januari 1967, Bung Karno menandatangani undang-undang yang dibuat DPR GR, DPR gotong royong, yaitu undang-undang penanaman modal asing. Ini yang saya dituduh di ELC oleh anaknya si PKI Aidit itu, Ilham Aidit, dibilang saya kebalik-balik. Pak Harto menjual aset negara. Makanya jangan memfitnah, nanti di akhirat nggak tahan. Oh, dia nggak percaya akhirat, gimana ya? Akhirat ramalan-ramalan. Repot juga itu semua orang itu. Yang menandatangani undang-undang penanaman modal asing itu Bung Karno. Kan belum serah terima jabatan. Pak Harto kan baru pengemban amanat. Jadi masuknya modal asing itu karena ada undang-undang penanaman modal asing yang dibuat oleh DPR GR, ditandatangani Presiden Soekarno Januari 1967. Juli 1967 Pak Harto menandatangani kerjasama Freeport, dulu namanya PT Tembagapura, dulu namanya Tembagapura. Pak Harto tanda tangan. Inilah yang dituduh, saya berkewajiban meluruskan ini. Inilah yang dituduh Pak Harto menjual aset negara, menjual gunung emas. Mana, kan Papua belum Indonesia punya. Kan Papua bukan Indonesia punya. Stanpas dipegang PBB di Untea. Inilah strategi politik tanda tangan antara Amerika dengan amanat Presiden Soeharto, tanah yang bukan miliknya. Supaya apa? Supaya Papua diserahkan ke Indonesia. Teken. Amerika mau aja gunung emas berapa triliun duitnya itu, satu gunung emas 6.000 meter ke atas, 4.000 meter ke bawah, 10.000 kilometer, 10 kilometer itu gunung emas itu. Teken Amerika. Baru Amerika bilang Belanda, udah lalu nggak usah campur-campur Papua dah, lu lepasin aja. Akhirnya dibuatlah penentuan nasib rakyat, Perpera 1969, voting apa namanya itu? Kalau sekarang namanya referendum. Perpera, penentuan nasib rakyat Papua oleh rakyat Papua sendiri, diawasi oleh PBB, diadakanlah Perpera, referendum, orang Papua milih Indonesia, maka resmilah Papua menjadi Republik Indonesia 1969 dan diganti oleh Pak Harto namanya menjadi Irian Jaya. Dari Irian Barat menjadi Irian Jaya. Jadi Indonesia itu memiliki Papua setelah 1969, diakui oleh seluruh dunia. Sebelumnya maka di Indonesia punya itu Stanfas. Di tangan UNTE itu PBB. Sampai sini paham? Ini supaya kita jangan masa menentukan menceritakan sejarah bangsa sendiri bohong. Gimana orang ilmuwan, orang ilmiah bohong, memfitnah orang yang sudah wafat? Gimana itu? Besok keluar nih cerita nih, Tengku Zulkarnain Antek Cendana, digaji mahal, mobilnya Rubicon. Menggelikan negeri ini, menggelikan. Kita orang Islam loh, jangan kita terpengaruh dengan yang begitu-begitu. Saya itu dari dulu diajar bapak saya, ibu saya lurus. Lurus saja. Mau orang suka, mau orang nggak suka, pokoknya kita Allah suka. Lurus saja. Ucapkan yang sebenarnya. Nggak ada beban kita. Kita tidak ada beban. Nah itu. Sama dengan ulama-ulama dulu, Buya Hamka, lurus-lurus saja. Orang nggak senang dia dimasukin penjara sampai minum kencing di penjara, nggak ada urusan itu urusan dengan Allah Ta'ala. Kita jalan aja terus. Nah ini supaya kita bagus. Jadi negeri ini dulu namanya negeri Samudra. Orang Jawa menyebutnya Nuswantara. Orang Arab menyebutnya Al-Jawi. Al-Jawi itu sampai Kamboja, Al-Jawi. Sampai Kamboja. Saya baru datang ke Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di Barus tuh ada kuburan, 500-an lebih kuburan, pakai nisan batu-batu sungai, tapi ada 5 yang bertulisan, dipahat.
di Batu. Saya pikir mereka adalah sahabat Nabi dan para tabi'in. Jadi generasi pertama awal Islam masuk Indonesia. Itu zaman Rasulullah. Di kuburan itu Syekh Mahmud radhiyallahu anhu itu wafat tahun 44 Hijriah. Itu 3 tahun setelah Sayyidina Ali wafat. Jadi masih zaman Sayyidina Ali, mereka udah, zaman Sayyidina Utsman mereka udah sana pun. Wafatnya tahun 44 Hijriah. Dan ini orang karomah ya. Kuburannya itu 2000 meter dari permukaan laut. Naik tangga itu 820 anak tangga. 80 derajat kemiringan. Dan saya sampai ke sana, Masya Allah. Kata Gubernur Sumut, saya bilang saya besok mau ke Barus bawa santri-santri saya. Dilihatin wajah saya sama Gubernur. Kata Gubernurnya Letnan Jenderal, badannya keker. Dia bilang apa? Pak Ustaz nggak usah naik lah, bahaya. Dalam hati saya, belum tahu ini Gubernur. Naik saya sampai ke atas. Santri saya yang umur 11 tahun kecil aja naik atas. Dan di atas itu diberi batu nisan sekitar 700 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu. Dari Yaman dibuatkan batu nisan, batu sungai kira-kira 70 cm kali 1,70, 170 cm. Itu ditulisin hadis qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pakai titik. Zaman Rasulullah nggak pakai titik. Qalan nabiyyu, nunnya itu dikasih batu. Batu kayak batu cincin saya ini, warna merah. Dan kalau dicium harum minyak kasturi, harum minyak misik, harum Ka'bah. Sampai sekarang udah 700 tahun belum hilang-hilang tuh bau tuh. Gimana caranya itu? Ayo, nah, bolehlah kalian pergi sana coba tes. Ada yang dari jemaah saya Bintaro, Pak saya jemaah Bintaro 2 orang sampai juga pendakian terakhir, tapi yang lain-lain turun nggak sanggup. 2 orang entah lolos entah nggak dia 200 tangga terakhir. Jemaah Bintaro katanya. Ketemu sama saya di sana. Jadi waktu dicium itu titik nunnya itu bau minyak kasturi, bau Ka'bah. Sampai sekarang sudah 700 tahun. Di bawah, di papan tinggi itu atas, di bawah ada namanya kuburan Mahliga. Itu yang sekitar 400 sampai 500 kuburan. Ada 5 yang dipahat namanya. Salah satu diantaranya Syekh Rukunuddin. Nama beliau Syekh Zubair radhiyallahu anhu. Gelarnya pendiri agama di situ, tiang agama di Barus. Wafat umur 102 tahun, 2 bulan, 20 hari. Tahun 48 Hijriah. Situ ditulis 48 Hijriah, umurnya 102 tahun 2 bulan 20 hari. Berarti kalau Rasulullah hidup, dia lebih tua dari Rasul. Kalau Rasulullah hidup sampai tahun 48 Hijriah itu umur Rasul 101 tahun. Sebab Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Sedangkan Syekh Jubir atau Syekh Rukunuddin ini, dia lahirnya tahun 570 Masehi, lebih tua dia dari Rasulullah setahun. Dan panjang umur 102 tahun 2 bulan 20 hari. Kalau wafatnya tahun 48 nggak mungkin datang-datang langsung mati toh, mesti dakwah dulu. Jadi Indonesia ini sudah dikenal oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitunya ya. Di Rusia, di Moskow itu ada 64 kuburan sahabat Rasulullah SAW di kota Moskow saja. Sampai sekarang masih ada kuburan. Sebagaimana kita jaga di Indonesia, di Moskow juga dijaga. Nah, kira-kira sepelemparan batu lah kata istilah orang Melayu dari pinggiran Sumatera Barus. Ada satu pulau kecil, bisa diberenangi lah. Paling-paling 1000 meter. Nama pulau itu Mursaha. Saya teringat Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Itu pulau Mursaha, itu markas dakwahnya para sahabat Nabi di negeri Nusantara ini. Mereka mula-mula mendaratnya di Nias. Mereka panggil manusia, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan sukses dunia akhirat. Annas, akhirnya dibilang orang Nias.
Saya dakwah di Nias dengan mahasiswa USU. Waktu saya dosen muda di USU, ternyata di pinggir-pinggir Pulau Nias itu, di pinggir-pinggir pantainya itu, nama kampung-kampungnya itu semuanya nama surga. Jannata, jannah, surga. Firdaus, Ma'awa, Ma'awa, sana bilang Ma'awa. Firdaus, Aden, Naim, nama-nama surga. Berarti memang sudah kenal agama dulu, walaupun di Nias itu 90% mungkin atau 80% beragama Kristen sekarang. Dari Nias itulah mereka merapat ke Pulau Mursaha, mungkin untuk pengamanan ya. Karena kalau di Pulau Sumatera banyak musuh kan, banyak harimau macam-macam. Mereka di Pulau Mursaha itu. Nah dari situlah dikirim sahabat Nabi yang berdakwah ke Cina. Kalau kita hubungkan dari dinasti Tang di Cina ditulis ada 60 sahabat Nabi yang datang ke Cina di bawah pimpinan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sampai di Cina mereka diterima, diberi tanah 1,5 hektar dan dibangunlah masjid sahabat Nabi di sana. Menurut sejarah Sayyidina Sa'ad pulang ke Madinah dan berkubur di Madinah. Beliau itu pemimpin perang zaman Umar bin Khattab menaklukkan Parsi. Sayyidina Sa'ad. Mungkin beliau kawin dengan gadis Cina, punya anak namanya Ibnu Abi Waqqas, sehingga anak ini bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab. Kuburannya di Guangzhou. Ya, kalau kita pergi ke Kanton, orang Inggris bilang Kanton, kita bilang Guangzhou, itu ada masjid. Di belakang masjid itu ada kuburan 6 sahabat Nabi, tapi satu diantaranya nisannya ditulis Ibnu Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang lain sahabat. Jadi di 60 itu kuburan yang ada di Guangzhou 6. Dinasti Tang, zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian mereka dakwah di Barus itu ke Tanah Batak. Jadi Tanah Batak itu kota-kotanya itu nama-nama Arab ya. Lughati, lughah bahasaku. Lughati menjadi lagu boti. Persia dari Parsia, Samosir dari Al-Misri. Ya, ini balighah sampai dakwah itu. Balighah, balighi. Itu nama-nama Arab. Dan ternyata si Singa Mangaraja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 telah mendapatkan dakwah Islam di Barus. Singa Mangaraja 1 itu jalan kaki aja dari Bakara, Tapanuli Utara, di pinggir laut di pinggir Danau Toba sampai ke Barus mencari ilmu, masuk Islam, Marsyadat. Nah, jadi saya sudah ke Bakara. Saya sudah ke Bakara, sudah lihat. Jadi beliau itu disyahadatkan. Orang yang sudah bersyahadat, bahasa Bataknya marsyadat. Paham? Ngerti? Singa Mangaraja 1 marsyadat. Dididiklah di Pulau Mursaha itu. Sampai dia diangkat jadi muallim. Diangkat jadi muallim, bahasa Bataknya parmalim. Parmalim. Dijadikan seorang guru. Di Singa Mangaraja itu dipanggil guru. Dan dia pulang ke negerinya Bakara dan mengembangkan ajaran agama baru. Belum ada agama waktu itu. Namanya agama parmalim. Nggak makan anjing, nggak makan babi, nggak minum tua. Ulamanya pakai serban jubah, pakai tongkat. Istrinya pakai cadar hitam-hitam. Bayangkan itu. 500-600 tahun sebelum Belanda datang, Singa Mangaraja sudah belajar agama di Barus. Satu hari saya baru nikah. Sekitar 3 atau 4 bulan setelah nikah, istri saya minta pakai cadar. Istri saya insinyur teknik kimia. Bukan kaleng-kaleng lah. Tamat USU lagi. Ya skripsinya segini tebalnya itu, 1200 halaman skripsinya. Saya yang ketik itu. Siapa yang mau ngetik itu bayarnya mahal kan? Ya X pangkat 2 Y minus 3. Aduh begini, ngetiknya begini dulu, bukan pakai komputer. Nggak ada yang mau ngetik itu, bayarnya ratusan ribu, mahal.
Saya bilang sama istri saya, biar kita cepat kawin, biar aku yang ngetik. Karena ibunya sudah sakit-sakit, waktu itu sudah sakit. Kata ibu, beliau guru SD, cepatlah kalian kawin nak. Iya ya, ibu saya itu dikenalkan adik saya, di kawan kuliah adik saya, disetujui ibu saya, dilamar kakak saya. Nggak pernah kami pacaran, nggak pernah. Walaupun dia di depan asrama putri itu, di depan Fakultas Sastra. Saya dosen di sastra, beliau di, nggak pernah saya jumpain itu. Apa kata ibu saya? Kata ibunya waktu saya datang libur sekolah, ibunya liburan juga kan. Sudah kalian dekat-dekat sama anakku. Ah, maksud ibu jumpa ngobrol-ngobrol. Bu, saya mau kawin bukan mau pacaran. Nangis ibunya. Adanya lagi orang macam begitu zaman ini. Ini orangnya. Ini orangnya. Saya ketik tuh skripsi itu, ya Allah. Dan ketika itu dia dari balik tabir sama saya tuh. Kami udah kenal tabir kok. Jadi apa yang mau diketik itu 5-6 halaman dikeluarin dari tabir, saya ketik, cek, nggak kurang jelas, saya bilang, ini apa nih maksudnya nih? Ini, oh begitu sudah mainnya waktu itu. Belum jadi ustadz kondang lah, tapi sudah main gitu kami. Jadi istri saya itu pakai cadar, kami naik angkot, mikrolet kalau di sini, di Medan namanya Sudaku. Saya dengan istri. Nah, di depan itu tiba-tiba berhenti, orang naiklah beberapa orang perempuan di depan kami, depan-depanan gitu. Dia lihat istri saya pakai cadar hitam-hitam, terus dia ngomong, macam ginilah dulu guru-guru kita, ulama-ulama kita. Saya dengar pakai bahasa Batak, saya ngerti bahasa Batak, pura-pura nggak ngerti aja saya. Dia cerita gitu. Setelah itu saya tanya, sian dia dohamu sudah dari mana kamu semua ini? Pak, bisa bahasa Batak abang, katanya. Saya bilang, oh bisa, aku bilang. Terus dia ceritalah, dulu kami begini-begini, ulama kami masih begini, pakai serban jubah putih, pakai tongkat hitam. Datang sahabat-sahabat Nabi kemarin. Nah, pertama Nabi mengajarkan pada kita lurusnya akidah yang disebut rukun Yang kedua, lurusnya perilaku yang disebut rukun Islam atau syariat Kalau syariat dipakai bisa kelihatan. Kalau akidah di dalam dada nggak kelihatan. Paham? Kalau orang Islam dengan orang kafir tidur nggak kelihatan yang mana yang Islam, yang mana yang kafir. Karena iman kan nggak nampak ya. Al-imanu uriyan, iman itu telanjang, nggak bisa dilihat. Walibasuhut taqwa, pakaiannya takwa. Ketika orang kafir dengan orang Islam ini bangun, yang satu ke kamar mandi, terus wudhu, terus sholat subuh. Yang satu orang kafir masuk kamar mandi kencing, terus tidur lagi. Kelihatan mana yang kafir, yang mana. Yang memperlihatkan dia kafir atau dia beriman, syariatnya. Paham? Kalau akidah nggak kelihatan. Terus makan pagi yang Islam makan nasi pakai telur, yang satu lagi makan nasi pakai rendang anjing. Nah, kelihatan secara syariat. Kalau secara akidah nggak kelihatan. Paham? Tapi Nabi diutuskan tuh bawa rukun iman, akidah yang nggak kelihatan itu dibetulin, dan syariat yang kelihatan dibetulin juga, dua-duanya. Itulah tugas Rasulullah. Ketika agama belum sampai, kan orang nama Tuhannya nggak tahu siapa nama Tuhan, kita nggak tahu. Di karang-karang orang Batak bilang Tuhan itu Mula Raja Nabolon, orang Karo bilang Betoro di Bata, orang Jawa bilang Betoro Gusti, orang Inggris bilang God Almighty, orang Cina bilang Tien, orang Melayu bilang Tuhan. Yang tahu penguasa alam semesta itu Betoro Gusti cuma orang Jawa, orang Batak mana ngerti apa itu. Aduh, Gusti-Gusti katanya. Tuhan semesta alam, oh Mula Raja Nabolon. Orang Jawa pula, apa itu? Bolon-bolon katanya. Memang orang dikarang sendiri kok. Dikarang sendiri. Allah nggak mau. Namaku jangan kau karang-karang, kata Allah. Dikirimlah Nabi. Nah, tentu kita nggak jumpa, kita jumpa sahabat lah itu yang di Warus itu. Kalau Nabi langsung aja,
Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kamu manusia, sembahlah Tuhan, Rabb. Orang Arab menyebutnya Rabb. Siapa namanya Rabb itu nanti? Pokoknya orang itu ribuan tahun bilang Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Orang Batak bilang Mula Rajana Bolon. Orang Cina bilang Tien. Orang Melayu bilang Tuhan. Orang Jawa bilang Toro Gusti. Orang Inggris bilang God Almighty. Itulah dia Rabbul Alamin kata orang Arab. Disuruh, hei manusia, kata Nabi, wahyu, sembahlah Tuhanmu, sembah Mula Raja Nabolon itu. Seperti orang-orang dulu menyembahnya, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Tentu orang nanya, ya Nabi, Rabbul Alamin itu siapa? Man Rabbul Alamin? Tuhan penguasa alam semesta itu siapa? The invisible hand behind the universe. Who is he? Siapa? Dijawab sama Nabi pakai wahyu Allah juga. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa? La ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada sesembahan kecuali aku. Siapa aku di situ? Allah. Fa'budni, maka sembahlah olehmu akan aku. Siapa di situ? Allah. Bagaimana cara nyembahnya? Wa aqimis salata li dzikri, maka tegakkanlah salat untuk menyembah aku. Paham? Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Siapa Mula Raja Nabolon? Gak peduli mau orang Cina, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Karo, mau orang Inggris, mau orang Jepang. Asal udah masuk Islam, asal ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab apa? Seragam. Bagaimana cara nyembahnya? Melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholat? Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kamu bagaimana kamu lihat aku sholat. Yang bisa lihat Nabi sholat sahabat. Betul. Sahabat kirim kepada bawahannya tabi'in. Tabi'in diajari oleh sahabat. Kemudian tabi'in ngajarkan cara sholat yang dilihat sahabat itu kepada tabi'in. Terus menurun ke bawah sampai ke kita nih. Kita mana pernah lihat Nabi sholat? Ada yang pernah lihat Nabi sholat? Nggak ada. Kita tahu dari guru, guru tahu dari guru, guru kita dari guru sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW. Seragam. Sehingga seluruh dunia kalau menyebut the invisible hand behind the universe, kekuasaan yang nggak kelihatan di belakang alam semesta yang ngatur semesta alam ini. Kalau ditanya orang Islam, siapa yang ngatur alam semesta? Kita jawab siapa? Allah. Itu gunanya Nabi. Dan dikasihlah nama-nama sifat, itu nama penguasa alam semesta namanya Allah. Punya sifat-sifat. Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Al-Malik, Allah yang Al-Quddus, Allah yang Al-Jabbar, Allah yang Al-Mutakabbir. Itu diajari juga sama Nabi, ada 99. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal luar kepala 99 nama sifat dari Allah, wajiblah surga baginya. Huwallahul ladzi, dialah Allah, yakni yang memiliki sifat huwallahul ladzi la ilaha illa, tiada Tuhan selain huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahar, sampai wa huwas sami'ul basir. Apakah nama Allah sifat-sifatnya hanya 99? Enggak masuk Rabb di situ, enggak masuk. Justru Rabbul Alamin yang sudah disebut ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir nggak masuk di 99 itu Rabb. Dan sholat dibaca pula itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dengan Rabb 100. Tapi ada yang lain, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan. Ramadan nama Allah. Kata Imam Maliki, walau hadisnya dhaif, Ramadan itu ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama Allah. Makanya kita dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan menyebut Ramadan. Yang betul bulan Ramadan. Bulan Ramadan.
bulannya Allah. Namanya itu, nama Allah, bulan Ramadan. Kalau Ramadan saja, itu dalam mazhab Maliki makruh menyebutnya. Wallahu a'lam. Kemudian diajari sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang semisal dengan Allah itu. Jangankan serupa, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang satu yang sama dengan Allah. Jangankan sama, semisal nggak boleh. Semisal nggak boleh. Laisa kamitslihi, nggak ada semisalnya dengan Allah itu. Syai'un, apapun, nggak boleh semisal dengan Allah. Allah kan maha melihat. Betul, kita kan bisa melihat. Berarti kita sama-sama melihat dengan Allah. Nggak boleh disemisalkan. Kita hanya bisa melihat sesuatu yang kelihatan, yang berbentuk. Betul? Yang nggak berbentuk bisa lihat nggak? Yang di belakang tembok, yang tertutup bisa lihat nggak? Allah bisa lihat yang tertutup, dan Allah bisa lihat yang tidak berbentuk. Jadi nggak semisal. Meskipun Allah melihat. Goresan hatimu Allah lihat, tuh hebat itu. Siapa yang bisa lihat goresan hati? Ada yang bisa lihat? Ada. Siapa? Siapa? Allah saja. Kita bisa lihat? Nggak bisa. Makanya Nabi nggak bisa lihat goresan hati. Maka Nabi mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Kami menghukum orang actionnya. Karena bisa dilihat actionnya. Hati batinnya kami serahkan sama Allah. Tiba-tiba kemarin Kapitra ngomong, rasa. Kau mau menghukumi rasa? Siapa yang bisa menghukum rasa? Rasa itu thought, pemikiran, betul? Perasaan bisa dihukum. Yang dihukum apa? Amal. Apa yang dihukum? Perbuatan, amal, action dalam bahasa Inggris. Itu dihukum. Kau pergi ke masjid, kau kencingi masjid, dihukum nggak? Tapi kalau baru berniat, awas nanti pulang orang itu semua aku kencingi. Berdosa nggak? Enggak, itu kan baru thought, baru pemikiran. Rasa nggak dihukum sama Allah. Rasa cinta, mana dihukum rasa cinta? Saya cinta dengan Rasulullah, bisa dihukum itu? Saya benci dengan Fir'aun, dihukum nggak? Jangan menebar kebencian Pak, walaupun babi, walaupun Fir'aun harus disayangi. Itu mazhabnya Menteri Agama yang kemarin, Lukman Saifuddin. Bencong harus dirangkul. Aku nggak berani. Karena Allah dan Nabi mengajarkan kita menyayangi yang berkaitan dengan iman dan membenci yang berkaitan dengan kufur. Jadi nggak bohong, itu rasa. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Itu kan ayat Quran, surah Al-Hujarat, tapi diambil Nabi jadi hadis Ibnu Majah. Allahumma, ya Allah, jadikanlah dalam hatiku kecintaan terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina, perhiaskanlah hati kami dengan iman. Salat, zikir, baca Quran, cinta sama muslim, udah, pokoknya yang iman. Wa karrih ilainal kufra, dan tanamkan kebencian kepada kami terhadap bentuk-bentuk segala macam kekafiran. Nyembah patung, nyembah jin, ngasih sajen-sajen sama jin, segala macam. Wal fusuk, dan tanamkan kebencian terhadap bentuk-bentuk kedurhakaan, main judi, zina dan lain-lain. Wal isyan, dan segala bentuk maksiat. Waja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang yang lurus. Paham? Disuruh benci kepada kekufuran, kedurhakaan dan kemaksiatan. Disuruh cinta kepada keimanan. Tapi itu rasa. Enggak dihukum itu kalau rasa. Tapi begitu dia action, dihukum nggak? Nah, itulah yang dibilang Nabi, nahnu nahkumu bidzawahir. Kami menghukum orang zahirnya, perbuatannya. Sedangkan qulubuhum, hatinya, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Segala macam keagungan Allah,
Kemudian ini kan dalam akidah yang tidak kelihatan. Yakin dengan malaikat dengan segala kesempurnaan sifat-sifat yang diberikan Allah kepada malaikat. Kalau nggak ada nabi, mana bisa kita bedakan mana malaikat mana jin? Ayo, kan sama-sama gaib. Jin nggak bisa lihat kita, malaikat kita juga nggak bisa lihat. Terus apa bedanya malaikat dengan jin? Kalau nggak dari nabi, mana kita tahu? Nabi ajarkan malaikat terbuat dari nur. Dari apa? Sedangkan jin terbuat dari api. Quran yang bilang itu min naris samum, dari api yang menyala, percikan-percikan api. Sedangkan malaikat min nur, daripada nur. Itu beda pertama. Kedua, walaupun sama-sama gaib, malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan. Bencong dong. Nggak punya kelamin. Bukan bencong. Nggak punya kelamin, nggak punya nafsu. Malaikat nggak kawin, nggak beranak. Sedangkan jin punya kelamin, laki-laki atau perempuan. Bencong ada juga jin. Kalau ada laki-laki ada perempuan pasti ada khunsa, banci. Bahasa Arabnya khunsa, kelaminnya 2.